Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya adalah Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Al-Basbili Yahsi Al-Husaini LCMA. Untuk itu kepada beliau disilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, wabil khusus para ulama, para kiai, para sepuh, para habaib, pejabat pemerintah yang kula hormati, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansari wal fatayat. Alhamdulillah wa syukurillah. Dumateng baru menika kula sareng-sareng kali panjenengan sedaya saged tabarukan ya dumateng Mbah Muhammad Nuh. Mugi-mugi panjenengan sedaya kecipratan ilmunya. Amin. Kangge putra-putrane panjenengan sedaya saking barakatipun Mbah Muhammad Nuh niki insyaallah kula kali panjenengan dados penderek dunya akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat lan salam monggo sareng-sareng dibundosoaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya termasuk piantun ingkang saged nampi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para syirik para sedulur, alhamdulillah dumateng dalu niki kula sangat berbahagia bisa maksud ati bunga tidak kula niku saged rawuh dumateng panggenanipun Mbah Muhammad Nuh niki saged tepangke kali putra-putranipun Mbah Muhammad Nuh niku pikantuk putra 12. Luar biasa, luar biasa. Niku abah kula niku 11. Dan kiai memang kedah-kedah kecil kata. Kiai buatan kata kecil kapan ini termasuk musibah. Kiai ini kok putra itu kata seperti generasi penerus nyuwun sewu. Kanjeng Nabi itu gak ada putra. Itu putranya buatan katos Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali gak ada putranya buatan katos Sayyidina Ali. Abah kula kata putra 11 mboten wonten sing niru abah ingkang tosiakan mboten saged. Kami itu permasalahan. Lalu putra-putra itu mesti di bawah itu kualitasnya. Termasuk maka dari itu kula kali panjenengan itu kangge ngerasaken perjuangan yang sepat niki kedah sengkuyungan. Kedah gotong royong lamino teng mriki lah mawon. Nek panjenengan dados kiai niku putra kedah minimal 3 terus kiai buntet nek dadi kiai minimal 2 anak 3 ditambahi nek loro tambahi 1 maneh. Amin. Nek ora tambah-tambah ya bojone ditambahi berapa.
Bedanya lah kalau panjenengan itu kulon itu boten ngajarin boten saya nih ibu nih sana boten mas agama itu boten mungkin ukur arti panjenengan kan cangkeme wong wedok. Nih agama itu ukur cangkeme wong wedok ya boten pragat. Gitu. Salah satu kiai Tembuntet itu selama urip selama taksi gesang taksi urip itu kan tinggalnya bojone setunggal ibunya itu. Begitu sampun sedo niku dugi malih niku kula bojone nganti sekawan nanti anak yang putrane nganti 26 padahal kita tinggal sekawan mawon tapi akhirnya 26 nah niku namine kiai jagoan niku nek kiai sing bojone siji ya kiai kecing niku nakut nggih tetep nek panjenengan dados kiai niku siap kedah gadah putra kathah. Nah niku. Bila para sedherek para rawuh para sedulur sedaya mawon niku selalu napa namine para sedherek para rasul selalu diungkapkan dumateng Gusti Allah Kanjeng Nabi kados ngoten. Kiai niku kedah gadah putra kathah niku boten mesti 16 putrane Mbah Nuh niku saking gentosin Mbah Nuh setunggal niku boten mesti boten bakal mah. Wong abah niku kagungan putra 11 boten wonten sing mirip abah niku. Terus kula niku saking sanes gentosi abah. Kula niku nerasaken di boten sedaya niku sepani teng Ciloma Banyumas Cilacap. Padahal apa niku seluruh Indonesia ngantos teng Inggris Australia. 23 tahun itu sampun ceramah ke Australia ke Inggris apa? Padahal apa niku boten sekolah Pak. Boten intelektual pun Pak niku. Wong angsal pikantuk gelar honoris causa dokter niku saking Australia. Saking Madinah. Saking Inggris. Seorang santri yang tidak mengenal pendidikan formal, boten nate sekolah, tapi sakit nilai kualitas keilmuannya luar biasa. Jam semenika niku jangan meremehkan santri. Tidak mungkin. Jangan meremehkan santri. Ternyata intelektualitas keislaman yang sebenarnya sampai detik ini adalah dipegang oleh para santri. Itu intelektual Islam sejati niku santri. Jangan dianggap santri niku kampungan margi santri ngangge sarung. Lho santri nek sumpami ngangge celana saged sakit, Pak. Tapi diperintah dumateng para ulama para kiai ngangge sarung. Ini adalah mempertahankan budaya. Faktor intelektualitas sangat luar biasa, tapi budaya yang melekat buatan dibuang itu santri. Lo santri yang itu oli didul oleh dari sarjana UIN, singanan ning Cirebon atau sarjana S1 singanan ning Jakarta, monggo didul masalah nafasara, monggo didul masalah Jauharul Makdum Pekudul Juman, monggo buka kitab Sulamul Munawwarah, monggo diwaca Alfiah, yang pengen ngerti nang disimpinkan, mesti santri sing menang. Zaman semenika ana wong disebut ustaz, kemudian keluaran luar negeri, jenggote dawa ustaz kaya mufti, jebule nafasara blang-blentong. Nggih to? Nah, serikan ora bisa, malah diguyuni santri-santri guyu sedaya. Ki ustaz jenggote dawa ora ngerti nafasara. Persis kaya ning buntet, jenggote dawa ora ngerti nafasara. Apa wedhus kacang niku. Terus kacang. Gimana kemudian? Lah niki konsep properti gitu. Jadi sebetulnya itu kenapa kalau santri kok dianggap kampungan? Ini adalah ada satu hal yang bersifat diskriminatif. Awalnya itu gentingnya jembatan korps daripada pesantren itu adalah Nahdlatul Ulama. Awalnya secara politik khawatir marang NU.
Awalnya secara politik, sosial politik khawatir malah NU itu jadi kekuatan sing gede. Akhirnya generasi NU, intelektualitas NU pun dimarginalkan. Marginal wartas dulu betul. Wartas dulu betul. Betul paham? Ya bisa orang satu pikirin sekali itu. Dimarginalkan itu diremehkan, dikecilkan. Lalu itu kenapa sebabnya? Akibat karena santri itu ketinggalan aku sarung. Satu-satunya di dunia ini yang tetap mempertahankan budaya dengan menciptakan satu intelektualitas yang sangat tinggi dalam Islam itu pesantren. Belum panjenengan ojo aneh, universitas nang India niku sedoyo mahasiswa boten ngangge jas, ngangge baju kaprak, baju kurta, baju adat India. Begitu juga di Mekah, di Timur Tengah, lek panjenengan ningali universitas ingkang wonten dumateng Mekah, wonten dumateng Madinah, dumateng Timur Tengah, ngantos dumateng Irak. Niku para profesor mahasiswa itu mangke pakaian gamis, mangke jubah adat budaya Arab. Lah kenapa nih NU nih gawe pesantren sebagai pusat intelektualitas dari Islam Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah wonten Indonesia nganggo mempertahankan adat budaya sarung, kok Anda sebut ini sebuah kampungan? Jadi sing kampungan ini sarungnya apa otaknya sampean? Inyong mungkin kaum sarungan, inyong itu 20 negara tapi tak inyong. So maju baru wong Purwokerto sing nganggone jas, nganggone dasi, inyong pengen ngerti di luar negeri lu sing pirang. Bilang jadi kaum sarungan ya jangan mereka menangkan kadang-kadang kilo wong paling wong sembarangan. Ya inyong sarung orang bisa tuku katok. Ya kayaknya itu jadi kamplong sih. Gina kok betul? Ya ringan sarung itu orang berarti orang bisa tuku katok, Pak. Lu kiai mobilnya akeh, lu kiai itu mobilnya akeh, lu akeh ketimbang bupati. Pesantren itu gede, umahnya akeh, duitnya dikata, bojone kata. Sebab yang namanya kiai itu modal satu-satunya kiai sampean pengen jadi kiai, itu sampean harus berani. Tanpa keberanian orang usah jadi kiai sampean. Wong si jenenge kiai niku apa sih warakatul anbiya, tugasnya apa amar ma'ruf nahi mungkar ya kudu wani. Orang wani, orang usah cerita pengen jadi kiai sampean. Mergo setiap kiai niku wani. Min NU kata kiai ini berarti ini NU kata manusia pemberani. Maka dari itu para serpong kiai yang paling wani. Lu Kapolres kalah sama kiai mandi. Kiai bojone telu Kapolres bojone sithik pun mana. Iki harus menang. Kulo naten kok panggil kali salah seorang jenderal sing Mabes Polri niku bintang 2. Lha sampeyan niku sebagai jenderal, sampeyan wani ora duwe bojo loro. Mboten wani Gus. Wani kuwi. Oh ya perang Gus niku sareng bojo kulo sampeyan bojone dhewe wedi. Nek kiai orang anak cerita. Kalau kiai bagaimana Gus? Kalau kiai jual sapi tambah satu lagi. Dua-duanya protes karena ditambahi satu. Akhirnya telur itu musyawarah bisa protes ini bisa menganggap protes monggo ditambahi malah apa akhirnya beres telur-telanan kalau ini kan kesempatan itu kulo buka rahasia loh ini rahasia yang buntet nih ini panjenengan harus dibuka rahasia orang wani kecil nemen sampean dari kiai orang cerek orang para setulus dema Mbak Muhammad Nuri wani lo jadi kiai kuduan, jangan takut dicerah. Wala taltafitu lahu matalaim. Kalau sudah bicara yang hak, bicara yang benar, jangan takut kepada orang sing seneng ngomai dontak. Kanjeng Nabi bewono sing elek-elek kok kali panjenengan. Si bener panjenengan mustaqim ala hak wonten mawon. Urusan wong arep komentar kados ngoten niku urusane otakmu. Sejen-sejen wong ono sing seneng Indomie ono sing ora. Sing seneng Indomie ya ngalem Indomie sing ora demen Indomie yang elek-elek Indomie slumrah iki cangkeme wong Purwokerto.
Jenengan apa mboten? Hei. Para sedherek para sedulur sedherek mawon niku. Ini Mbak Muhammad niku wani, Pak. Mbak Abbas niku wani, Pak. Abah Fuad niku wani, Gus Dur niku wani, Pak. Niku dadi wong ketembang, niku wani. Abah Lutfi wani. Dadi lek panjenengan dadi kiai ora wani, wis ora usah dadi kiai mani sampe. Ora manian sampe. Jenengan apa? Para sedherek para sedulur sedherek mawon niku. Bila para sedherek para sedulur sedherek mawon niki adalah bukan kaberkahan kangge kula kali panjenengan sedaya. Memang kiai itu kedah gadah putra kathah. Para sedherek para sedulur sedaya nomor selanjutnya kula niku badhe cerita. Sederengipun sasi Ramadan niku ada kejadian yang sangat tragis. Teng Indramayu, tangga Caket Kali Cirebon. Ada kejadian yang sangat tragis. Ada satu peristiwa kemarin niku yang sangat luar biasa. Sing penyayak ati kula kali panjenengan, sing gawe terluka ati kula kali panjenengan. Napa sintane? Wonten setunggal kanca kula jenenge adalah para sedherek para sedulur, salah setunggal kiai jenenge Kiai Farid. Kiai Farid ini termasuk rois Toreko Syafiliyah, dados termasuk ketua Jatman Jamiah Ahlul Toreko Muqtabaroh Nahdlatul Ulama An-Nahdliyah. Niki Kiai Farid. Lah silep saderengipun sasi Ramadan niku nyuwun sewu. Kiai Farid kali ibunya ini niku badhe sing badhe wonten sing menjani. Ada yang menyerang, ada yang mau membunuh. Ini catatan bagi masyarakat Cilongok akan bahaya Wahabiyah. Belum muka-muka orang Cilongok orang yang Wahabi, tapi tampang-tampangnya tak kebok ya. Isi ngamuk ke NU orang mesti NU semodel kayak gitu. Kadang-kadang modus stok sampai. Panjenengan NU nopo sanes? NU nopo sanes? NU nopo sanes? Kula badhe tambet nek panjenengan kagungan yatra 7.000 ana ulam regine kawane mugang 100 sampeyan tumbas ulam sing yatra 7.000 niku 7.000 gada-gada yatra 7.000 wonten ulam kawane mugang 100 panjenengan tumbas ulam kawane mugang 100 uang sulane pinten? Kali 1000. Nah, berarti sampai itu durung NU. Sampai durung NU sebab nopo sampai hanya mainnya logika tok. Sampai tidak pernah berhadapan tidak pernah membahas yang bersifat waqi'iyah. Kan orang bakul masail dibahas masalah waqi'iyah nih. Hal yang sifatnya realistis. NU itu realistik, Pak. Buatan pun logik. Sampai itu akal itu logika tok. Ono duit 7.000, ono ulang kawan itu gang 100 tumbas, berarti 7.000 dikurangi kawan itu gang 100 jadi 500, angka itu semua kan logika nih panjenengan. Niki sanes logika NU, niki cara berpikir keagamaan Wahabi. Berarti sampean kupluk ke NU artinya Wahabi sampean. Dikiranya dari wong NU rame lah Pak, menurut zaman sampai ini kalau wonten yang NU sing keliru itu malah kadang-kadang NU ngelak-ngelak NU itu gara-gara cara berpikirnya salah. Maka itu yang harus dibangun itu cara berpikir ke NU-an, bukan sekedar anggota ke NU-an. Cara berpikir ke NU-an itu bagaimana, itu harus dibangun di Cilacap di Purwokerto di Banyumas. Coba panjenengan kantor teman-teman kiai-kiai, lek panjenengan jaga yotor 7.000 yo. Ono ulang regane kawane ugang 100 kiai nggih. Panjenengan tumbas ulang, parsulane pinten kiai? Lha kiai itu mesti jawab parsulane jangan 100.
Lah kenapa? Sebab sing tinggi itu udah saya lupa. Iya, salah jawabannya. Lek panjenengan kata yotro 7.000 ono iwak regane 4.500 sampeyan tumbas iwak nopo yotro 7.000 disukakaken tiyang sadyan iwak sing disukakan pinten wangsulane pinten niku NU sampeyan berarti mungkin mereka NU yang cilok paham Ini realistik, NU itu realitasnya seperti itu. Menurut panjenengan cara berpikirnya panjenengan logik, cara berpikirnya NU kata Gustus realistik. Bila wong Cilacap kali Gustus bertenangnya cocok, sebab apa? Sebab manhaj berpikirnya beda. Panjenengan manhaj logika, tapi Gustus manhaj realistik. Coba berpikir NU sampai. Seperti orang itu seperti mantuk-mantuk oh realistik manut simbol orang itu realistik orang mudeng lihat sumpah panjenengan belajar kitab tafsir, kitab hadis tafsir, usul tafsir, laku sorot semua di panjenengan nah nuar kakak di panjenengan contohnya kita kucing wa arkanul curut wal berit oke Lek ono kucing sekali melompat kucing sekali melompat pikantuk tikus sekali. Nek tikusnya wonten 8 kucingnya melompat ping pinten. Ayo jawab. Jadi gak kucing ora bisa jawab enek Kang Said sampean. Ayo. Mesti jawabnya sekawan sampean. Jawabnya kok tidak tok sampean yo. Mungkin aku betul. Nanti Gusti bukan sekawan, sebab bolu dibagi kali kan mesti sekawan. Dan itu cara berpikir sebetulnya bukan cara berpikir NU itu. Jadi yang harus dibangun di Banyumas ini adalah bukan membuat kartu anggota Nahdlatul Ulama, bukan hanya doktrinasi masalah Nahdlatul Ulama, acara-acara Nahdlatul Ulama. Yang harus dibangun adalah cara manhaj berpikir ke NU itu bagaimana. Sampai kudu ngerti dari pengurusnya. Kata-kata sih dari pengurusnya orang ngerti urusannya pejabat kok dasar menurut ibu tanggal pilkadanya berapa buat orang dolok-dolok itu urus model apa sih aku ini dibalakan FPI geger dibalakan HTI geger sampai itu kata sebetulnya berbikin benar saya ini proses Lepas jenengan kalau tidak kiai-kiai dia sumpah ono kucing sekali melompat angsal kali tikus yo. Tikusnya pun kenal kiai yo. Kucingnya melompatnya pimpin dan kiai. Lo kiai itu mesti jawab melompatnya sepisan tok. Jadi angsalnya kali kiai yo. Sing nemet tikus di Melayu sedoyo. Wong sing jenenge tikus paling mediman kucing kepripun sampean yo. Soalnya berpikir sampean itu pripun salah sampean. Ini realistik, bersifat realis. Cara berpikir Nahdlatul Ulama tidak mewajibkan sampean kabeh ngono maca Al-Qur'an ngerti. Kenapa? Karena NU sifatnya realistik. Kanjeng Nabi niku sifatnya realistik. Mila realistik sifatnya Nahdlatul Ulama itu adalah pewarisan daripada realistik sifatnya Kanjeng Nabi. Jadi NU niku ngajari sampean dakwah Islamnya kelawan realistik. Ini adalah bagian daripada manhajun nubuwah Kanjeng Nabi. Aja mung logika kok iblis niku kesasar gara-gara logika agama. Atau saya sampean. Jadi cara berpikir sampean itu dikurangi 4.500, 2.500 niku sesat niku sampean. Senajan secara logika benar. Mungkin apa kan? Secara logika benar. Nek iblis ngendika, Gusti, pripun kula niku? Hormati Adam, bukankah Adam lebih senior? Apa bukankah saya lebih senior daripada Adam? Bukankah saya ilmunya lebih pintar daripada Adam? Bukankah Adam itu adalah baru tadi junior saya? Bukankah sebaliknya Adam harus menghormati saya? Bukan saya menghormati Adam? Saya berpikir logika iblis benar apa enggak? Benar apa enggak? Ya cara berpikir logika itu benar tapi salah penempatan. Kenapa? Anda sebagai iblis terlalu logik, tapi Anda tidak realistik.
Bukan Nabi Adam itu orang yang diistimewakan oleh Allah. Belum ada sampai belum ngerti aku belum meter sampai. Belum kayak meter, belum sih telur sampai. Mantap. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini yang suaranya serak telak mangan wong ngigin dong. Ono kiai teko niku aja kemet diperintah ceramah, diperintah mangan jus. Terus bener kayak gue mau jeneng oke. Sampeyan tuh orang nurunin bandok sampeyan. Diperintah ngopi diisi ben angine metu ya. Ben kesene berangkat iki langsung ngaji bae. Yen jadi biasa-biasa. Ya orang patung jenenge kiai ngalah terus, menurut kiai itu donga mesti dikabul, sebab ngalah terus. Padahal sing paling wanian niku kiai tapi ngalah. Jadi nopo namanya al-afu indal qudrah, memaafkan ketika mampu melarang. Jadi itu kiai ngono nape dikabul baru Gusti Allah donga dikabul. Ngalahan panjenengan sing ora ngomong dipai bungkusan, yang sing ngomong dipai kayu bukit. Ngalah pun jadi kiai. Kami dia sebenarnya pusaka sekali masih nomor apa-apa, tapi itu jangan itu ketua panitia tahu ngarep ganti baik loh. Orang ngerti barang jaya umum yakin. Gini aku badan. Poros cari poros dulu niku. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu pada saya dulu diusir pada Gusti Allah, dianggap pembangkang, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia dianggap pembangkang, yang dianggap tolabul kibar, istikbar, dia dianggap kafir. Kenapa? Cara berpikir agama menggolong kita. Mikatih para ulama ngendika termasuk al-Imam Shahibul Takwil Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ngendika kenapa iblis diusir barang Gusti Allah sama pada foto tadi sama Imam Ghazali. Apa? Taqdimul aqli 'ala nas, mendahulukan logika daripada nas Allah yang sifatnya realistik. Itu ya sampean nih. 2.500 iblis. Tampang iblis dia yang menjelolok iblis. Pasti nemen dari Pak. Mungkin aku badan. Tadi itu jawabnya apa ya itu kan jadinya jawabnya logika. Apa sih? Lah kucing merempat kok. Ono tikus yang wolu ya mesti pimpat. Lo itu jawaban iblis Pak, logika terus sampai mainkan realitas sampai orang bilang. Wong model kayak ki akhirnya bina sholawatan. Apa kowe? Wong NU maca Quran orang ngerti, orang ana manfaate, menyalahi sunnah Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ngendika, ya abadan min iqra'il Qur'an tafham wa la tafham. Kusiro maca Quran ngerti orang ngerti Abu Dzar. Padahal Imam Syafi'i ngendika ya ma'asyiral ashab iqra'ul Qur'ana bi fahmin aw bi ghairi fahmin. Maca Al-Qur'an ngerti orang ngerti artine maca Qur'an. Apa sebabnya? Realita di masyarakat Islam orang kabeh ngerti Al-Qur'an. Jadi cara berpikir maca Al-Qur'an ngerti orang ngerti maca kode balikan Nabi adalah cara berpikir dan penerapan dakwah secara realistik. Sudah bisa dipikir kali di rumah kenapa? Memang kalau sekali perangkat dewa kok. Izin apa badan? Izin apa badan? Itu para sih. Oh nggak ada dua ekor itu susah Pak.
Wong nyobel mesti jadi NU letak kok. Susah hidup para sektor. Maka banyak orang yang tidak memahami cara berpikir Nahdlatul Ulama, tidak seanut dengan cara berpikir Nahdlatul Ulama. Akhir-akhir NU sing belang-belang. Ngaku nek NU ngene ke Yahya, ngaku nek NU ngafir ana pun namine Kang Said Akhir. Elek mungkin Ma'ruf Amin. Niki cara berpikir logika agama. Tetapi orang bilang akhlakul kalimat masih ada realistis. Mungkin apa kan? Lah itu nek wong anak kaya wis bangsa aja meneng kampleng isi. Jadi bangsa kecingan nemen. Mungkin apa mboten? Para syekh para seterus demo. Angger wong NU nek ora wani, kiai nek ora wani kiai peristiwanya kayak kowe enggak. Gusti Allah mendikau para saya Rasul yang namanya orang-orang munafik itu tidak boleh diberikan kesempatan untuk menang, tidak boleh diberikan kesempatan untuk menguasai kita. Kaifa wa yadharu alaikum la yaqumu fikum illa wala dhimma. Dengan Nabi kali dalam surat At-Taubah, bagaimana kegiatan orang munafik di dalam menipu Kanjeng Nabi, kegiatan orang munafik di dalam makali Kanjeng Nabi, pengen menjatuhkan Kanjeng Nabi dari dalam dan dari luar. Bila tidak boleh diberikan kesempatan untuk menguasai pulau kali panjenengan, dia diberikan kesempatan menguasai pulau kali panjenengan. La yaqumu fikum illa wala dhimma. Agama panjenengan manhaj kalian tidak akan diperdulikan. Masalah perjanjian karena panjenengan mesti bakal diingkari. Itu munafik, Pak. Khianat terhadap sebuah perjanjian. Bila para syekh Rasul Islam sing hubungannya yang munafik niku ingin berkhianat terhadap sebuah perjanjian nasional negara kesatuan Republik Indonesia. Maka logika agama pengen mendirikan khilafah Islamiyah, padahal itu khilafah Islamiyah khilafah HTI. Jadi kalau ada seorang DPR mengatakan bahwasannya kita jangan terlalu alergi terhadap istilah khilafah karena khilafah itu istilah Al-Quran, betul. Tapi kita jangan terlalu takut kepada khilafah. Iya, kalau dalam masalah khilafah Islamnya simodal Quran, iya, simodal hadis, iya, itu dahulukan Nabi, iya. Bahwasanya yang namanya khilafah itu para syekh Rasul itu adalah sebuah konsep ajaran Islam tentang kepemimpinan Islam. Sarannya bisa demokrasi, bisa kerajaan, bisa monarka, bisa kerajaan, bisa demokrasi, bisa dengan cara yang lain-lainnya, bisa presidensial, bisa parlementer, disesuaikan dengan kemaslahatan umat, manutun bimaslahatil ammah. Itu oleh saya tapi bukan berarti kita Indonesia harus pledor kepada khilafah HTI yang kerap kali kadang-kadang mengatasnamakan Islam. Padahal itu bukan khilafah Islamiyah, itu khilafah yang terlalu dipaksakan konsep HTI. Singkatan kata menurut saya khusus di Indonesia. Jadi yang dibuat oleh orang-orang pengusung khilafah Islamiyah itu bukan khilafah Islamiyah asli, tapi itu adalah khilafah konsep Hizbut Tahrir, khilafah konsep Ikhwanul Muslimin. Mila khalifah di sono, amir di sono, bisa ditetunakan. Ya khilafah modern juga. Kalau seumpama khilafah Islamnya betul-betul dilaksanakan, kemudian terjadi demokrasi atas nama demokrasi yang menang mayoritas. Jangan takut bahwa Islam di Indonesia mayoritasnya apa? Mayoritasnya orang Islam di Indonesia mayoritasnya apa? NU berarti jelas khalifah bakal Nahdlatul. Menurut panjenengan ketika NU jadi khalifahnya adalah NU, kira-kira mereka akan menerima apa tidak? Saya yakin mereka tidak akan menerima. Jadi artinya inilah konsep khilafah yang terlalu dipaksakan, padahal itu tidak disepakati oleh seluruh umat Islam. Jadi Anda sebagai DPR MPR hati-hati kalau bicara masalah agama. Dinamakan masalah pendapat Islam itu konsep Islam, betul itu konsep Islam. Tapi permasalahannya yang Anda perjuangkan itu bukan khilafah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi yang Anda perjuangkan adalah khilafah konsep pribadi dan Hizbut Tahrir. Maka khalifahnya sudah ada, amirnya sudah ditentukan. Macam apa sebetulnya ayatnya? Mayoritas wong Islam, wong Indonesia, dan khilafatul Islam, umat Islam, iyo, khilafatul Muslimin, iyo, mayoritas wong Islam, Nahdlatul Ulama, ya demokrasi.
kasih macam sing menang iki, masih semuanya NU. Mau kayak merusui perjanjian kau kepengennya dari kita di pemimpin tapi nyatanya orang harus setuju. Akhirnya kayak rusak, mufsid ifsad, rusak atas nama agama. Perjanjian nasionalisme Indonesia muahadah nasional. Kalau sampai sudah terikat muahadah nasional. Dalam rangka apa sih? Dalam rangka membentuk negara kesatuan Republik Indonesia, kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada masalah konsep keagamaan dalam rangka dakwah Islamiyah. Maka kita harus mentaati perjanjian itu, yaitu perjanjian negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak boleh dilanggar oleh kita. Umat Islam harus menjadi contoh yang paling baik di dalam masalah ini. Itu bukan malah kita semua jadi umat Islam bareng-bareng melanggar perjanjian, melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Itu bukan karakter umatnya Rasulullah, tapi itu karakternya orang Yahudi. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang merusak perjanjian Allah setelah kuat, setelah kukuhnya dirusak, dilanggar. Ini karakternya orang Yahudi dan orang Nasrani, bukan karakter umat Islam. Kalau NU itu jadi umat Kanjeng Nabi sampai kapanpun tidak akan mengingkari perjanjian. Nomor sebab itu ajaran Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama meneruskan perjuangan Wali Songo, memperjuangkan Islam secara realistik. Kalau sekarang kita tiba di masjid ornamen Trisula, gitu. Di musola katakan sama dulu ini konon ornamen Trisula habis masjid Demak ke masjid Buntat itu ke masjid dengan sepuluh itu wonten ornamen Trisula. Trisula itu kan lambang daripada Hindu dan Buddha. Kenapa? Karena realitasnya zaman dahulu orang itu ketika mau memasuki tempat ibadah ini kok ditinggali moncongnya. Lah tengah jenenge tiang Islam, tengah jenenge para ulama, para NU, tengah jenenge Wali Songo, itu Trisula ada makhluk Allah. Bagi kita itu tidak ada konsep ideologi bagi kita. Bagi orang itu memang ada doktrin ideologi ajaran untuk menghormati Trisula. Tapi kalau betul-betul itu adalah sebuah seni. Kita tidak meyakini bahwa Trisula itu adalah ideologi kita. Maka dari itu tidak ada keberatan hukum dakwah Islamnya di nama Trisula. Maksudnya apa? Ben masyarakat mlebu ning masjid iku sikile ora abot. Sebab apa? Sebab tidak terlalu berbeda antara Hindu Buddha yang kemarin dengan masjid. Padha wae ana Trisulane. Akhirnya simbolnya tentang Trisula wonten dumateng mandir, wonten dumateng napa namanya, yaitu ada tempat ibadah Hindu dan Buddha. Mlebu ke masjid teng musala teng surau niku boten abot. Mung bedane nopo? Bedane adoh. Nek Trisula wonten bangunan mandir itu isinya adalah ideologi Hindu dan Buddha. Ketika sudah masuk dumateng musala dan masjid, ternyata isinya Gusti Allah. Geser awan. Niki namanya dakwah secara realistik. Terus sampai kata-kata pipit sesat. Gasmu ngerti orang dengan agama Islam. Lebih sesat mampu sempurna. Orang orang dari sini ngarang-ngarang kunut. Betul apa betul? Kalau anda mengharapkan kunut, membina-bina kunut, jangan suka melaporkan kepada Imam Syafi'i. Ini kegiatan dan bakatnya orang-orang munafik mengatasnamakan Islam. Ngelek kunut. Tetapi tetap melakukan Imam Syafi'i. Padahal kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i. Dan kunut itu ijtihadnya Imam Syafi'i, kunut dalam subuh. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali boten kunut. Ijtihadnya Imam Syafi'i. Kalau seumpama Anda mengatakan kunut itu sesat, berarti Anda menyesatkan Imam Syafi'i. Kalau Anda menyesatkan Imam Syafi'i, apa maksudnya Anda sering menukil gaulnya Imam Syafi'i? Apa maksudnya Anda membuat madrasah namanya madrasah Syafi'i? Apa maksudnya? Mau ngelak-ngelak Imam Syafi'i, mau ngalap barokan Imam Syafi'i. Mau ngelak jelas ini. Gimana kan? Mau kurut sesat. Gila mau kan ngamuk sih, orang kurut sesat. Pada kebodoh nih. Orang si kurut sih sesat, si orang kurut. Si kurut yang sesat. Yang gak kurut yang sesat. Yang kurut yang sesat. Si orang kurut sih sesat. Jadi sesat apa? Dari kocan yang untuk beno orang pernah sembahyang subuh dan orang sesat nih. Anda paling sesat nih Bapak.
Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Bisa berpikir realistik, pembangunan soalnya pikirannya sederhana. Tapi mungkin nanti kita nanti panjuran nonton jembatan putih-putih, santi orang yang boyok, rokso sarang buntet, bisa boleh. Sama dunia ini, nanti tahu video-video yang kita taruhkan itu. Asal pemikiran kita ini sederhana. Anda katanya profesor dokter bisa tidak mengundang masyarakat orang seluruhnya para intelektual Islam sudah datang. Oh jadi kamu bisa terus lewat. Mungkin singkat A1 sekat itu video diviralkan pertemuan intelektual Islam di sini. Itu mau satu Mbak Muhammad pun orang satu semua 5.000 orang lebih. Nanti kalau di motor akan gila-gila kampung. Padahal pemikirannya sederhana itulah kiai itu orang muda saja. Sebab kiai itu adalah orang yang problem solver. Orang ngerti nanti. Solutif. Nek kiai kakek di luar negeri kayak dia. Ngomongnya problem solver. Nggak problem solver itu benar. Problem solver itu the central of approval. Sekiranya orang bisa bahasa Inggris sampai sembarang yang sampai guyung lecet sampai. Oh usah bahasa Inggris paling banter I love you udah sudah. Poros cari poros dulu. Ya ini adalah suka memberikan solusi. Orang yang selalu diharapkan untuk pengaduan masyarakat itu menjadi pusat daripada pengaduan masyarakat itu kiai. Sanes bupati, sanes bupati, kiai sedurunge bupati ngerti kiai seperti kiai yang berhadapan langsung dengan problema masyarakat. Dan kiai lah yang dimintai pendapatnya kepada masyarakat tiap hari tiap detik. Problem solver itu pasti orang seperti itu. Bila mau dikuatkan, kamu akan dapat akses jalan ini kan mau tadi korporasi. Ada seorang Yahudi yang minta hukum kepada Kanjeng Nabi Nabi antara yang Yahudi sama yang munafik, antara yang Yahudi sama yang Isa. Ini kan sudah pusat pengaduan masyarakat persekan sepanjangnya. Menurut kiai itu harus bisa menguraikan semuanya. Problem semuanya aneh diuraikan jadi gampang. Menurut kiai itu adalah salah satu seorang sosok di mana bisa menjelaskan sesuatu pengajaran panjenengan sing mau susah jadi gampang. Menurut kiai bahasanya sederhana. Nek sampai takon masalah keilmuan kok cuma dosen kok bakal ngerti. Kok cuma masalah fisika kimia panjenengan kan ya Pak dosen gempa bumi itu napa sih? Jadi dosen gempa bumi adalah pergeseran lempengan bumi akibat ada kekuatan tektonik dan vulkanik karena di bawahnya itu ada fire ring. Boten mesti sampai fire ring ngopo, tektonik ngopo, vulkanik ngopo. Sebab ngopo lo sampai tak setelah dosen kok. Lo sampai tak setelah kiai. Nek gempa bumi ini kenapa sih kiai? Ya kiai jawab gempa bumi yo bumine ndredeg. Bukan mas seperti kan orang harus berdewa berarti bumi ndredeg gempa bumi. Lah kenapa sebagai kiai kok buminya kan ndredeg? Ya sebagai ini seorang anak panasnya blok foto. Blok foto buminya ndredeg kaya gempa bumi. Oh, jadi gempa bumi itu ndredeg akibat blok foto. Loh, ini mau Purwokerto sih ngomong ngerti kabeh. Mungkin aku mboten. Nek diterangkan sulit pergeseran lempengan dua orang mudeng sampean. Mungkin aku mboten. Ini dosen kita ngerti contoh apa Pak dosen? Kita contohnya praktek ada di Gunung Etna yang ada di Italia, gunung yang ada di Australia. Australia ada di ringkasan Silope sampai ke sana terus balik ke sana. Mungkin aku mboten. Australia balik Italia, mboten. Tapi ini kayaknya sampai contohnya nopo kiai terus ditimani baik delok bae kowe kowe sampean nek merebus air nek merebus koyo kan jenengan yo ana koyane koyo kemudian tekone ditutup dia dipanasne marang kompor iya panas ora panas blekut ora blekut tekone gak cukup ora mungkin ngerti tempat bumi gampang nemen kayaknya mungkin kok mboten tapi nek target marang target masalah itu ya ini kok bisa mempermudah sesuatu yang sulit. Sesuatu sesulit apa itu gampang nanti kok kayak diuraikan. Begini apa handle muskilat itu adalah orang yang bisa menguraikan muskilat sekali itu kayak ini. Gitu.
Orang sering beroperasi. Tidak berpikir kadang-kadang realistis. Orang sering beroperasi tulus dari kawan. Anjirnya itu motor sholat, orang ngerti. Itu cara berpikir sholat, itu cara berpikir kiai. Itu motor sholat. Ya ini kan kalau motor sholat sinake. Padahal dibalik itu cara berpikir kiai yang sangat realistik. Manhajul nubuwah. Apa sebab? Orang kabeh mengerti sholat rata. Jadi di motor ngerti orang ngerti. Lu sampai motor sholat dan kabeh orang ngerti kabeh. Jadi apa betul? Motor sholat takfirun Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad jilatikan alu bil qadwa wa fadhil qurab. Diwocok patang ibu patang habis patang puluh papat sampean. Mati 10 tahunnya orang udah ngerti nopo. Terus sampai orang kepengen ngerti, nopo pengennya berkat etok sampai. Ngerti orang pengen gamen. Sing penting kalau ke berkat ngalap barokah enggak semua modus beda sampai. Kapan modus wong sila ngopi. Poros dulu dikit, poros dulu. Tadi itu poros dulu. Orang juga kita tahu kan jenama berjanji. Sama no. Itu pula kan. Kayak begitu. ولما أراد الله إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه. Ngertos boten ngertos? Ngertos apa boten? Mungkin sih nadanya bola ngerti. Ya ini kurang muncul maksudnya apa? Ya walau ma'arudul ibroza haqiqatihil Muhammadiyah. Sing dimaksud haqiqatihil Muhammadiyah apa? Sing dimaksud ibroz apa? Niki kiai ini sampean orang mudel. Nek kiai ini mudel sampean ini boten wajib, Pak. Wis dak nangkut beres diwaca ngeleng-eleng sing enak. Ngerti orang ngerti urusan akhirat gitu. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى. Ngertos teman? Orang apa? Kiai semua orang ngerti. Ngerti maksudnya nakolahu ila makharihi rahim Siti Aminah. Gimana badan? Kok nakolahu? Kok nakolahu itu maksudnya ngobani Nur Muhammadin. Saya kan tidak pripun jawab. Wah, ini kok diterangkan panjang. Kamu dunia sebelumnya diciptakan sampai dina kiamat kalau mampir. Ini diterangkan mumet apa badan panjang? Mumet apa badan? Mumet apa badan? Badan apa mumet? Mumet itu barokah. Nek mumet niku mongko panjenengan awake keringetan karena mumet. Nek awake keringetan mongko syarafe aktif. Nek syarafe aktif awake sehat. Nek awake sehat insyaallah panjang umur. Panjang umur saking sehat. Sehat saking syarafe aktif. Syarafe aktif saking metu keringet. Metu keringet saking mumet-mumet. Milo nek wong Ciloma kepengen gawe umure gampang, luruh mumet-mumet insyaallah gawe umure sampeyan. Dosis mumet-mumet sampeyan. Milo menusa niku tanggane panjenengan kancane sampeyan, sing uripe mumet panjang umure ora mati-mati 80 tahun mesti kuat ben iki bibarokatil puyeng wal mumet. Alhamdulillah. Dina mboten. Boten percatos, monggo tanggane panjenengan kancane panjenengan sing madosi Dr. Muhammad. Madosi sarapan itu kerja jalan di Ciloma kan Karang Luas. Nggih. Niku boten mesti kepanggi sarapan niku. Atur wangsul ketembakta nasi maem kangge napa putra-putrane gerengan dibayar. Dugi tong napa dibuting teng griya ditampleng bareng bojone mumet malih. Niki minang mumet ilang mumet niku. Minang mumet iin niku wal mumet iya nggih. Niki akhirnya boten kraos nampak kami Cilowok nanti Karang Luas 8 tahun taksih kuat mawon niki dibarokatin mumet. Mila kan jenenge pengen gawe umure bisa estu sampai mados sing mumet-mumet sampai.
Urip niku aja kegampangane gampang uripe, gampang madosi mobil gampang, ngangsali mobil gampang, ngangsali motor gampang, maem napa mawon gampang, akhirnya sedaya dimaem awake lembut diabetes kencing manis. Akhirnya kencing manis kena jantungnya, kena stroke, akhirnya dereng swidak taun sono ning kuburan. Iki gara-gara gampang sampean. Uripe gampang, kaya iki gampang nanti teko ning matine yo. Jadi panjenengan itu nek urip kegampangan mesti ki matine wong bakal gampang deh. Kalau panjenengan itu nek seumpama boten Gus, kula niku rumiyin uripe kuat Gus, sak meniku gampang. Iki tak cerita sama. Jangan-jangan Gus Dalu tuh pengen panjenengan cepat mati mau panjenengan. Mun sampeyan sak meniku uripe gampang ngapa sing kata istighfar sampeyan. Barangkali kelawan gampang menawa Gus Dalu niku jadi pengen cepat mati sampeyan niku. Para direktur ragu para sedulur Stefan. Jadi Suke ya tau apa di sana. Bubet. Dia tadi ngomong Al-Quran bubet di situ. Kira maksudnya. Amin tadakuri jironin piti salami masa sadam andaru min bukatin bidami. Ini Imam Al-Busairi. Ini kan benar macam. Lalu para siapa berajur? Solusinya apa? Sultan al-Awliya al-Hawth al-Samadani wa nur Sati' al-Burhani Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan Tiko bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran sing ngerti artinya tujuannya tadabburul Quran, sing orang ngerti artinya tujuannya thalabul imdad bisa ta'atil Quran. Maka si anugerah Gusti Allah dalam syafa'ati Al-Quran, sebab Al-Quran sanes Quran sanes majalah, Al-Quran sanes karya manusia, tapi Al-Quran itu kalamullahil mu'jiz, yaitu kalamnya Gusti Allah ingkang pikantuk mukjizat kekuatan mukjizat saka Gusti Allah. Sapa bae sing maca Al-Quran ngerti orang ngerti artine paham orang maknane mlebu dhumateng atine panjenengan, mlebu dhumateng jasane panjenengan, mlebu dhumateng lisan panjenengan. Iki syafaate Al-Quran bakal barokah sampeyan senajan sampeyan ora. Ini adalah solusi dari Syekh Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentang bagaimana cara berpikir Islam secara realistik. Ini kesini dipahami dan NU kan semua kenapa NU menerima nasakom, zamannya Bung Karno, karena realistik. Pada waktu itu Bung Karno sangat dipengaruhi oleh PKI untuk menyelamatkan Bung Karno. Realita orang menyelamatkan harus didekati. Lo sampai beresin mobil, dia itu bertipartik. Orang kecil-kecil sih nggak bertok, perlu juga posisi orang bisa. Kudu dipartik, disuruh diamplas, dikotok, ini namanya beres. Nih beresin mobil sih rusak, kudu dipartik, beres ini Pak Karno. Soekarno itu pemimpin Indonesia. Bahkan Indonesia sudah mengangkat bahwa Bung Karno itu adalah waliul amri, Agung Bisyauka. Dengan kekuatan Bung Karno itu adalah dari pemimpin yang harus ada ketika itu untuk umat Islam khususnya di Indonesia. Ini cara berpikir yang realistik. Ini manhaj keislaman, sih disebut manhajun nubuwah, adalah sifatnya realistik. Lalu seorang ngerti kalau dari Maksumi yang NU. Buat NU lebih contoh kepada PKI. NU Mbak Wahab kalau sumpama dibuka kepalanya, batok kepalanya isinya kayu dan air. Niki jenenge katan wong sisokan mitnah. Niki jenenge lawang senenge mai totok, tapi nyatanya tidak bisa memberikan solusi kepada umat. Akhirnya apa? Akhirnya dihancurkan dengan Gustawa lawan NU. Dia masuk dia hancur. Wong NU dengan goman haju nubuwah kok. Mulai itu realistik kan dengan berpikir, oh cuma logika, pikirannya kintar sampai pikiran logika, kalau iblis kan. Logika ini kayak logika terus iblis itu berusaha sampai ini. Di mana betul? Orang sejarah para seterusnya kemana? Ini pancingan mau selawat, ngentos di batang angkose, tujuannya adalah pelabus sirah, berdarih. Mencari sejarah perjalanan Kanjeng Nabi, tapi ini bukan paham dengan artinya. Kalau tidak bisa arti Rasul. Kita bisa berkata Al-Jailani, matur si anugerah Gusti Allah dalam syafaat Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi itu syafi'un musyafa'un, orang yang memberikan syafaat kepada umatnya dan diberikan otoritas syafaat sama Gusti Allah Taala. Ini sholat atau apa? Tujuan apa? Mahabbatan lil Quran, demen marang Quran, mahabbatan li Rasulillah, demen marang Kanjeng Nabi. Nah, wong demen marang Kanjeng Nabi kudu juga kan iman. Iman kudu dibarengi bari demen. Lah wong iman itu bisa nunjukaken kelawan demen. Demene
panjenengan marang Kanjeng Nabi dipun praktekaken dipun buktiaken karo napa? Setunggal ada ittiba sunnah, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi itu menunjukkan panjenengan demen marang Kanjeng Nabi. Lek panjenengan ora bisa mengikuti sunnah Kanjeng Nabi, panjenengan madhur Rasul ngalem Kanjeng Nabi sing disebut sholawat. Lo kata-kata itu masyarakat Cilongok itu boten ngertos nang sunah Kanjeng Nabi. Ya wis sing penting apa? Nek ora ngerti ning sunah, ora bisa nutut Kanjeng Nabi, ora bisa niru Kanjeng Nabi. Sing penting ngalem Kanjeng Nabi. Ojo sampai ora bisa niru, ora gelem ngalem. Niku wong sing keras kepala. Di panjenengan ora bisa niru, ngalem. Ono Pak Haji. Ono Pak Haji jualannya untuk kasin. Wah, ini berpos udah disuki sampai udah bisa niru dia haji. Masa Allah mau tidak aktif dan penuh rogannya tinggal haji itu gelus miliar setengah. Masa Allah yang adalah coba kami tahu 20 gini terus karena apa-apa itu kasih sama itu yang gue supermarket itu waktu itu semangat haji teman-teman yang disebutnya Pak Haji Mendo mungkin aku betul. Lah itu dia baru sampai Masya Allah ini orang bisa niru ya nggak? Lah sampai niru kan tidak sakit apa betul? Sakit apa betul? Tapi diberikan niru ya dibogok sampai demen barang Kanjeng Nabi sareng niru sunah Kanjeng Nabi mesti betul sakit. Panjenengan demen barang Kanjeng Nabi nopo mboten wong Cilongok? Demen. Demen apa mboten? Demen. Badhe nutut Kanjeng Nabi nopo mboten? Badhe niru nopo mboten? Nek badhe dibadhe, badhe niru nopo mboten? Nggih. Mesti boten saged. Lha kula badhe cerita. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi, kula mau Tirmidzi. Lah sampeyan buka kitab Mu'jamul Mu'allifin. Tirmidzi niku mutawatsit. Ansal Tirmidzi, ansal Turmudi, ansal Al-Madi. Oni Turmadi, Al-Mudi boten napa-napa. Jadi nek Cilongok ono kiai Turmudi, nek haji Tarmudi, ojo disalah-salahna. Sing level berarti ilmune kampung gitu. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi ngendika ada satu riwayat Kanjeng Nabi pada waktu di Mi'rajaken mlebu dhumateng swarga. Kanjeng Nabi dilebokna swarga dhumateng Gusti Allah. Kanjeng Nabi kaget. Nopo kagete? Kanjeng Nabi ngendika wa idzan afdal ahliha min fuqara'i ummati. Pasti delok ning aku ternyata paling kata-kata penduduk swarga, raja-raja penduduk swarga, konglomerat penduduk swarga niku akeh-akeh umate aku sing melarat. Wong melarat ojo cilikati, akeh mlebu swarga. Wong melarat jangan berkecil hati, gampang mlebu swarga. Yen wong Cilongok kepengin gampang mlebu swarga, ora usah dadi wong sugih, dadi wong melarat gampang mlebu swarga. Allahumma mampus. Yang pengen sugih punya akhirat ndasmu sampe ngatur pangeran sampean. Ora sederek orang ora sedulur-sedulur mawon. Kanjeng Nabi niku mlebu dhumateng akhirat, mlebu dhumateng swarga. Kanjeng Nabi kaget, iki umat aku sing dunyane melarat. Kok ning swargane sugih-sugih konglomerat duwe pesawat, duwe tentu. Kerajaan-keratonnya terbuat dari emas berlian. Akhirnya Kanjeng Nabi sesampune mandap saka Isra Mi'raj dugi dhumateng griyane. Setiap hari Kanjeng Nabi donga, lisannya selalu basah berdoa dhumateng Gusti Allah supaya gampang mlebu swarga. Dongane napa? Dongane adalah doa sing ora pernah diucapaken marang Kiai Cilongok. Doa sing paling diwedhi marang wong Cilongok. Donga apa? Dongan jaluk dadi wong larat. Ora pernah diucapkan marang Kiai. Takon. Ya ini sampean ben Cilongok wani ora dongan jaluk melarat ngarepane Gusti Allah ngarepane aku ne. Nek ana sing wani maju ngarepane aku, amine melarat temenan sampean. Sok wani ora mesti ora wani. Kanjeng Nabi dongane ku Allahumma ahdini miskina wa amitni miskina wa syurni fi zumratil masakin. Kulo sampun semerep Gusti, tong sorga niku kata-katipun tiyang melarat Gusti nang dados konglomerat.
Tiang melarat itu gampang mlebu swarga, enteng mlebu swarga. Supados kula gampang mlebu swarga, enteng mlebu swarga. Kula nyuwun kuwi manah kula dados tiang melarat mawon. Atenuna kula dados tiang melarat mawon, kumpulana kula dumateng golongane tiang melarat mawon. Kalimat sederhana tapi wani ngukuli jenderal ngukuli presiden seluruh dunia. Sopo presiden balik jenderal sebagai dongak kiye. Ojo mana beda balik presiden kiai ini sampeyan dorani dongak kiye. Ono kiai sing dongak soten muga-muga wong Cina kok bangkrut kabeh bari melarat ben gampang mlebu swarga. Oh, masyarakat bubar kiai gendong banget. Padahal kiai itu dinuruti sunnah Kanjeng Nabi. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Jadi Kanjeng Nabi uripe langkung milih melarat ketimbang uripe luwih milih melarat ketimbang kupingnya bolong apa mboten? Bolong apa mboten? Lah nyong arep takon, sampean kabeh uripe langkung milih melarat apa sugih? Jawab ora pada beri Kanjeng Nabi. Luwih milih melarat apa sugih, Pak? Milih sugih apa milih melarat, Bu? Ini pertanyaan pun bolak-balik kula. Milih melarat apa milih sugih? Sugih apa melarat? Jadi enggak semua kan. Mesti tanggung wiji bubar dari pengajian berkembang ngaji membayar diri. Wong cangkem wetok ngatasnamakan Kanjeng Nabi nyatane prakteke memprak orang-orang lain. Susah kok mboten untuk Kanjeng Nabi. Susah kok mboten. Susah kok mboten. Susah. Maka itu kiai itu realistis susah untuk Kanjeng Nabi niku. Nek ngomong kan gampang, mari kita ikuti sunnah Kanjeng Nabi. Tapi prakteknya ngelek Kanjeng Nabi. Mari kita bela Islam, tapi tapi prakteknya ngijak-ngijak nilai Islam. Gila betul. Apa dia suka ngomong begitu, mari kita bela Kanjeng Nabi. Tapi nyata dengan caci maki, pemalis Kanjeng Nabi para ulama para kiai. Susah nih agama ini kalau dipraktekkan itu proses prokoco sembarangan. Minggu kiai itu sifatnya realistik ya. Wong Purwokerto sih loh orang kabeh bisa niru Kanjeng Nabi. Minggu kiai orang bisa niru. Ojo kehilangan akal. Dengan buktikan cinta ini dengan apa? Yaitu adalah dengan memuji. Gila betul. Disebut madhur Rasul ngalem Kanjeng Nabi. Lah wong nanggung iku demen apa demen iku ora mesti ora kudu ngerti. Wong jarane santine demen iku ning akale kulo termasuk pekerjaan ati. Nek ngerti pekerjaan otak antara ati dari otak niku bae bunci dan waduh demen. Demen. Nek ngukur demen ya dari ati, nek imbang ngerti dari akal. Nek sampeyan imbang demen dari akal dia salah timbangan, ora bakal bisa dimengerti, Mas. Ini sampai nimbang dawa, ukuran dawa panjang, jarak, sama pengukuran kilometer kalau bila-bila bilang kilometer ini bener itu takut nek ngukur nimbang abot kali nopo kali ton ini beras abotnya pinten ton coba nek dibalik sampai salah timbangan kilometer pinten itu jaraknya abot itu pinten tonnya sakit dijawab nomor niki beras niku abote pinten kilometer. Saged dijawab mboten? Jawabannya sampeyan nopo? Salah timbangan. Panjenengan timbang demen kali akal ya salah timbangan. Nimbang ngerti bari ati salah timbangan. Nek tak demennya bari ati. Bila ana bahasa logika, ada bahasa hati, ada bahasa cinta. Bahasa cinta ora kudu mlebu akal, nah bahasa logika kudu mlebu akal. Orang kabeh bahasa logika mlebu ati, tapi kadang-kadang ono bahasa cinta yaitu adalah bahasa sing diterima di hati, tapi orang kudu mlebu akal. Bahasa cinta itu aku mlebu akal, kamu ngarep demen kok. Asal artinya terima. Bojone sampean jangan rumiyin nek merayu ketambilan jenengan sing demen sampean pacaran jangan rumiyin kok. Anjenengan kelingan apa mboten? Kelingan. Nggih nggih. Nek sumpah ngerayu pripun? Kulihat bintang gemintang bersinar di wajahmu. Udah bakat ora. Kono bintang nendong nilai piro kowe. Kuwi blesek kuwi sempe kuwi tangin opo sampean iku. Mungkin kok mboten. Tapi kan sing penting ora penting mlebu akal sing penting kan jenengan mesem. Gitu.
panjenengan mesem bisa diterima di dalam hati. Kau adalah bidadari yang tak bersayap, padahal itu kan bersayap. Tapi jika terus turun jenenge bahasa cinta. Ada gunung akan kudaki. Mana bukan Ada laut. terus. Lautan akan kuseberang. Waduh, lebih berang lautan. Kita di Indonesia tak kerewelan sampai ini sangat bahasa logika. Ini adalah bahasa cinta. Cinta. Ini adalah bahasa cinta. Ya bahasa cinta terus mengerti. Dia orang kudu dua akal. Makanya itu orang kudu ngerti. Di sampai solawatan ngerti. Kudu ngerti. Ya pancingan kudu ngaku bahasa dewe. Solawatan kudu ngaku bahasa Arab. Satu tempat di sini jenenge solawat itu yang bahasa Romawi enak. Tidak kemudian solawat yang bahasa Jawa enak kemudian. Enak. Eling manusia urip ning alam dunya. Eling manusia urip ning alam dunya. Ono ning dunya sepira suwene di ibaratnya cuma mampir ngombe. Bahasa apa itu? Jawa. Bahasa apa itu? Jawa. Sayang si sungguh sayang, ganteng kala sembayang. Bahasa apa itu? Indonesia. Sayang si sungguh sayang, ganteng kala sembayang. Nabi Yusuf ganteng tapi wakil sembahyang. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sembahyang. Bahasa apa itu? Sunda. Mungkin apa mana? Nah itu kalau saya propos, ayo podo ngaji parek bari'u. Parek bari'u. Ayo podo ngaji parek bari'u. Lama. Sopo sing seneng ngaji ganjarane olisu. Warga. Sopo sing seneng ngaji ganjarane olisu. Gimana? Paling penak iku teko ning pengajian. Merem-melek turu tetep oleh ganjaran. Balik engkowo ilmu akeh oleh ajaran. Opo maning jabong bari bungkusan. Sampeyan sing ora ngomong kayak bungkus iki sing bae bali putih pakai. Ini mengkal terus ya nyonge. Mungkin apa mboten? Hei. Ayo podo cedonga besok mlebu Swarga. pripun carane yen ono pengajian ayo podo teko ojo podo lunga nganti pragat dongang tidak mboten nek dongang durung rampung sampun bubar Bu. Ini biasanya ibu-ibu ki sampe bubar bisa posing bubar kedongakane muga-muga bojone pada kawin maning gedungan dan cilong iki mas tapi kudu masak ancaman gitu. Nek wong lah solawat itu sifatnya sorone kiai itu solawatan sorone Kanjeng Nabi sorone ulama salaf. Nek panjenengan marai bojone Bu, ojo bali cangkem kok gegeran tukaran. Kali solawatan mungkin bojone sampean boten tersinggung. Contoh. Jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Jalan-jalan ning Purwokerto tuku sandal gawean Jepang. Ojo kimit bojo loro, bojo siji pangane kurang. Ojo kemet bojo loro, bojo siji pangane kurang. Apa men bareng solawatan. Bicara si iku ngomong rohna. Mlakune wis doyong, wis pantes di. Mlakune wis doyong, wis pantes di.
mripate wis kabur wis pantes dikubur awake podo garing pengen kawin ya bapalan nemen sangkem ora bisa mingkem wis kudu di Sing ora mingkem ya. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit asal betok pakai ketepil, lakinya disuruh besok masuk ke neraka wel tampang koyo wewe syukur ibu-ibu sing ngangge kudunge plengsat-plengsot jelas wewe gombel temenan bojone sapa kok bisa ngaku kudung semua keren ngaku kudung plengsat-plengsot kayak ini tarik mana plengsot mana aja model kayak gue dikawin bareng rakyat sebuah karang bolong bareng kebumen itu badannya roro kidul sedang besok terus ditarik-tarik malah tambah plengsot bu ini ngaku ngomong sampean angker sampean ngagem kudu niku lancip-lancipe ditaruh ning tengah wong sing lanang ben ngerti sing kowe ora ngerti plengsat-plengsot kae maksudnya apa kok kuku lancip-lancip kan esok kanan gue sampean ono sing loro kaya sing wedhus lha penyakit itu Bu anggernya ngomong kerudung ibu punya pengkudung mungkin apa badan nopo mali sholawat iku sholawat ngangge bahasa Arab sengaja kurang ngerti adab gimana badan Al-Nasa afwajan wa min kulli buqatin ilaika tahu min ghurbatin wa syatati yang terkayaknya sampai benak yang sing motor terus Cilo kok ngupay makmur ngejakin nembangan tok niki sholawat haji gila dan ini realistik kenapa sih cara berpikir realistik Nahdlatul Ulama karena NU konsepnya bukan konsep adlullah tapi NU konsepnya konsep fadlullah Fadlullah itu anugerah Gusti Allah yang sifatnya realistik. Adlullah itu keadilan Gusti Allah yang sifatnya logik. Siji tambah siji ana loro. Nek Gusti Allah ora siji tambah siji anane 16. Contoh bagian ngoten. Siji tambah siji berarti 16. Dan sampai siji tambah siji 10 tahun kokong namanya. Ora cari ora sedikit realistik. Misalnya hal yang bersifat realistik, maka kualitasnya lebih berat, lebih kuat, lebih bernilai daripada hal-hal yang bersifat logik. Nek ono bebek, anaknya bebek sikile mesti sikil bebek, anaknya ayam mesti sikil ayam. Nyok duwe ayam lagi ingin cok lahiran sikile bebek. Berarti ayam nyok diperkosani bebek kan gak nyok ya. Mungkin apa badan Bu sampai mau membantah secara logika moko tapi yang realitanya ono orang percaya toko nih budak sakit toko kenanya gue ayam nyong gue ayam tapi sikile bebek apa sampai Doge bebek sampai nggak sudah percaya itu kayak berarti bodoh sampean terlalu bermain logika nanti sesat apa sampean soalnya saya dipikir kali kira-kira apa ya mikirnya apa sampai dia doge bebek patungan mulut dan dura gelem sampai gayanya temen bareng NU sampai
Mungkin masjid Mbak Muhammad itu wis kupo-kupo kayak bukan jangan sama karuan. Wong Cilongok pura-pura orang ngerti sampai dasmu sampai kurang ajar kan. Ini mangke tukang suci sampai kira-kira buat masjid yang mewah nggih. Sama Mbak Muhammad itu orang luar biasa. Jadi kita harus berproses. Orang sih berproses itu faktor. Kita waktu kena Gusti Allah, waktu kena Gusti Allah jawabannya apa? Yaitu surat Allah dan perasaan Gusti Allah. Hak Allah dan hak Allah bersifat realistik. Wong Yahudi sholat, prinsip ibadah setunggal kesukaan setunggal ganjaran. Nek wong Islam satu ibadah nilainya dilipat kali Gusti Allah atau sedoso. Artinya apa? Ya fadlullah anugerah Gusti Allah. Hada min fadli Rabbik. Gitu pada. Orang protes orang bisa. Wong Yahudi itu protes akhirat terus yang lagi. Mesti kenapa? Kami kalau ibadah dikasih satu, kalau orang Islam umat Muhammad kasih 10. Jadi Gusti Allah nanti kok apa aku boleh ngomong? Boleh. Ya wis anggur tak boleh kok protes bae. Ataupun aku bukan umat Muhammad 10 urusan aku hak aku. Fadlullah. Ini sifatnya realistik. Anjungan markat Masjidil Haram satu sholat dihitungnya 100.000, di Masjid Nabawi dihitungnya 100.000, di Masjidil Aqsa dihitungnya 1.000. Itu fadlullah. Inilah cara berpikir Nahdlatul Ulama, sifatnya realistik. Mila para Rasul manhajul nubuwah fadlullah ini sintinya di mata Kanjeng Nabi, manhajul nubuwah yang sifatnya realistik fadlullah, maka membuatkan nusratum minallah, pertolongan Gusti Allah selalu datang sesuatu sing ora berduakal. Ono ayam sikile bebek berdua kalau ora. Betul. Foto kali Kanjeng Nabi perang Badar. Perang Badar musuh Kanjeng Nabi 100.000 orang lebih senjatanya lengkap. Kanjeng Nabi nulung 3.000 boten wonten. 3.000 mawon boten wonten tur sing ngangge senjata boten sedaya. Sing ngangge jaran mung kalilas, sing ngangge tombak sarung tangan itu boten lebih daripada 40 orang. Tapi menghadapan perang Badar Kanjeng Nabi senjatanya boten lengkap. Kata-kata yang menampas sedaya boten gadah senjata. Tapi konfliknya kan Gusti Allah angkat dia Kanjeng Nabi maju Muhammad sira benang. Begitu orang perang menghadapi 100.000 dengan 100.000 dengan satu senjata yang lengkap. Ternyata sing menang Kanjeng Nabi jangan takut mlebu akal apa ora. Betul. Ada min fadli Rabbi anugerah. Bilo NU kata ditulung dari Gusti Allah akibat fadlullah turun karena manhajul nubuwah dipegang di mata NU. Manhajul nubuwah apa? Cara berpikir Nahdlatul Ulama keislaman secara realistik. Maka NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal berbangsa dan beragama realistik. Nahdlatul Ulama mengatakan kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai menyebut orang Islam, menyebut orang selain Islam kafir, tapi sebutlah non-Islam. Protes karena sing protes berarti orang muda, sing protes berarti ilmunya tangguh. Kemana orang sing ngomong, tapi orang NU akan nyuwun sewu nggih, kula mboten pernah. Nyuwun sewu. Orang NU akan merubah kuliah ayyuhal kafirun menjadi kuliah ayyuhal non muslim. Ini mulut yang bicara begini harus tampak nih dalam ketemu bagaimana tampak itu. Apa? Kuat ngomong lagi kenal Quran itu. Ngaji Quran ngomong kuliah ayyuhal kafirun kuliah ayyuhal non muslim dari apa? Orang NU nggak ada yang berani seperti itu kayaknya. Tapi kalau Ustaz Sifani yang ngomong katanya kamplongnya Quran itu sebetulnya. Nomor orang NU tidak bermaksud untuk kuliah ayyuhal kafirun diganti itu adalah anjikan otaknya. Gimana itu adalah kebodohan Anda di dalam memahami konsep Nahdlatul Ulama. Itu sakit orang ngerti sampai pakai NU. Belajar orang gelem, maka orang gelem nyerek-nyerek baik, ngelitik salah. Apa sampai itu? Bukan masalah status. Kalau status dia kabin Al-Quran disebutnya status non-Islam yang kafir. Masalah panggilan. Tidak semua orang kafir dipanggil kafir. Niku ada orang kafir. Nih ahlul kitab itu sebagian orang sing kafir.
Milo innal ladina kafaru min ahlil kitab. Apa wong ahlul kitab kafir disebutnya kafir, la ilaha kafir orang. Anjir Gusti Allah ngendika pun ya ahlul kitab. Disebut ahlul kitab dalam rangka pendekatan bahwasanya konsep antara Islam dari ahlul kitab itu rada marek. Cuma buku agama Nabi zaman rumini itu diseleweng dirubah mung seketik mawon kan dikir seketik dari Islam. Bila harus ada pendekatan khusus, Nabi itu konsep kafir tapi ya ahlul kitab. Nyongar takon Kanjeng Nabi pada waktu diusir ning wong Taif. Masya Allah Kanjeng Nabi pada dipercayai di mata Mekah, Kanjeng Nabi meracun. Kalau sahabat Ammar bin Yasir, kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq begitu meracun wong Taif, igong binten dilarak wong Taif diprovokasi. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Brengsek sejenis. Masya Allah begitu sampun diprovokasi Kanjeng Nabi dilarak diusir, diserapat waktu, diserapat tai kambing, tai wedhus, tai ontak, malah tai sing duwe wedhus lebih. Kanjeng Nabi melajeng, begitu Kanjeng Nabi melajeng dikejar, diperawat waktu Abu Bakar As-Siddiq nangis sahabat Ammar nangis, la ayyuhan nas, la ayyuhan nas, ya la ayyuhan nas, jangan manusia jangan. Abu Bakar ngendikan la ayyuhan nas, bukan la ayyuhal kafir. Pendekatan jangan masyarakat. Innahu la rasulun karim min rabbil alamin. Iki pangeran, iki adalah rasulnya pangeran itu Allah. Ojo penusa. Kanjeng Nabi merajut begitu mlebu dan kebal mungkin. Malaikat Jibril teko ya Muhammad. Ya Rasulullah, kula niku diperintahkan Gusti Allah. Opsi panjenengan. Panjenengan kepengen nopo gunung Uhud kula tumrap wonten Batu Taif ben hancur kabeh. Nopo bumi diwalik ben hancur kabeh ora jaman sampeyan. Diberikan opsi apa banyu laut ora tumrap kabeh ben mati kabeh. Apa jare Kanjeng Nabi? La ya Jibril, la ya Jibril, la ya Jibril. Orang usah Jibril, orang usah Jibril. Saya tidak menginginkan ada lagi nyawa yang melayang akibat dakwah saya. Saya tidak mau ada lagi darah yang menetes akibat dakwah saya. Ini persis yang Gus Dur. Pada waktu Gus Dur itu diturunkan jadi presiden secara zalim. Ini 300.000 orang yang mau meluruk di Jakarta membela Gus Dur. Tapi saya Gus Dur jangan. Tidak usah meneteskan darah, jangan ada lagi tetesan darah di bumi Indonesia ini. Jangan. Daripada panjenengan harus meneteskan darah untuk mempertahankan posisi saya sebagai presiden, saya katakan bahwasanya tidak ada jabatan di dunia ini yang paling pantas dibalas dengan tetesan darah orang anak termasuk presiden. Daripada sampai yang terluka tetes darah di bumi Indonesia, lebih baik mundur. Ikut cara berpikir Kanjeng Nabi pada gue. Minum Gus-Dur itu disiarai manusia. Sebab orang nafsu sing ngomong tapi agamane sing ngomong, orang logikane sing ngomong tapi agamane sing nuntun. Orang kaya panjenengan ngamuk ketok pintere ora sampeyan. Mungkin apa mboten? Para sedherek para sedulur mau. Kanjeng Nabi dongane napa? Dongane Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, memberikan tunjukkan kepada kaum saya. Kanjeng Nabi undang wong Taif niku sampai kafir, Pak. Sedangkan mereka itu non Islam untuk pendekatan bahkan dinisbatkan kepada beliau kaumku. Kenapa? Jadi itu adalah jalbur rahmat supaya naik rahmatnya Gusti Allah kasih sayang supaya Gusti Allah Ta'ala itu lunakin kasih sayang ning wong Taif. Bahwa sampai Gusti ojo dengan wong Taif Gusti nek panjenengan badhe kami petunjuk dumateng tiap Taif kangge mlebu Islam. Jangan dilihat tingkah amalnya orang Taif yang sudah menggolimi dan melukai saya Gusti. Tinggali pula Gusti, mereka itu adalah masyarakat saya. Saya katakan itu masyarakat saya. Hebatnya Kanjeng Nabi Rasulullah. Bila dongane Kanjeng Nabi mustajab Kanjeng Nabi Seiko Taif dari pusat Islam. Iki kok kayak piye? Foto dari Wali Songo, pusat Hindu Buddha Indonesia dibalik 99% jadi pusat Islam. Orang mau ngamuk ketok, orang mau takbir ketok, orang mau sholawat ketok. Tapi kayak amalnya manhajul fikri.
Pancet berpikiran disebut manhajun nubuwah, orang memiliki servis, orang canggih, tapi praktekkan otak hati beramal yang tinggal satu sehari-hari. Iki mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Ayo, orang saya proporsional. Nabi Hud, orang saya proporsional. Nabi Hud, Nabi Dawud, Nabi sing sajene, sing sajene niku kanjeng Nabi. Nek ngendikan apa? Nek ngendikan niku ya qaumi ibudullah wa ma lakum min ilahin ghairuh. Buka Al-Quran. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Padahal kaum para nabi itu dari iman, tapi diundangnya kaum bukan dinisbahkan kepada orang lain, tapi ini dinisbahkan kepada Rasulnya. Kaumku ini adalah dalam rangka tarahum untuk mengajarkan kasih sayang bang kaum. Bahwasanya para nabi dan para rasul memberikan petunjuk keimanan adalah dasar iman. Bila kaumku ini dakwanya itu kayak piye? Goblok itu ngomong-ngomong kayak piye? Bodoh itu udah dituruti. Jahilun mutabak. Itu goblok bodoh itu kemudian dituruti. Akhirnya sangat paham dengan Nahdlatul Ulama, menilai menilai ulama rasanya paling hebat. Aku udah coba oleh seorang berbilang gendong ini santri itu digebun sama. Ini belum bilang menangkap kanjeng Nabi perang Khaybar yang dilawan adalah Romawi senjata lengkap. Menangkap Nahdlatul Ulama melawan sekutu dari Belanda, sekutu senjata lengkap. Inggrisnya tekan di Surabaya 2 hari Indonesia harus tunduk menuju senjata. Tapi diangkat di Nahdlatul Ulama melawan sakadanya. Mbak Abbas yang batu, Mbak Hasim yang batu. Ya ayuhan nahdiyu wal nahdiyat wal muslimun wal muslimat infiru khifafah wa tuqawwa wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Rame-rame lantas, malam-malam butuh, hancur Kaliwondo, rapatkan barisan, sing-singkan dengan batu. Belanda sekutu dari Inggris ngancam kedaulatan rakyat Indonesia, kedaulatan negara kita harus dirubah dari negara yang dijajah. Dirubah agama kita khususnya agama Islam. Mari kita hadap mereka. Lillahi ta'ala fadlullah anugerah Gusti Allah kayak kanjuran perang Badar. Munculkan semangat Badar, munculkan semangat Khaybar, munculkan semangat perang Ahzab, semangat perang Ahzab. Masya Allah, para ulama maju dan banyak fase tekor. Mulai ijazah itu, ijazah semua, ijazah selamat tempe dari bapaknya teman-teman jadi senjata. Ini punya pasir di dalam mak. Pesawat yang meledak. Buka si ngantuk gitu, mumpung. Masih ngantuk apa mboten, Bu? Ngantuk apa mboten? Betul. Nek ngantuk ya bumet toko maning. Kemudian ngono kacang hijau bakar seperti punah. Masa ribuan kacang hijau menjadi pasukan belum genep dari uang menusang gambar senjata lengkap. Tapi pasukan dari sini pakai Belanda kali sekutu saya kali Inggris. Kok Inggris kewalahan terdapat pasukan Indonesia lebih modern, pesawat yang lebih lengkap. Padahal itu adalah dongane Mbak Abbas. Itu adalah dongeng untuk diturunkan pada mereka. Sedoyo para mereka bisa mulai merasa kabulkan. Nomor dipun balapan diselamatkan waktu kali kacang itu adalah wasilah saja. Si mujizat untuk Gusti Allah dari mereka tinggal untuk jenenge Bapak Tuhan sampai komandan bangsa Cilong, kita serang, di bawah panci para ulama, di barang bendera merah putih, hijau putih, panci kau betul ulama, berperak tidak pusing berada satu kali itu, setara dengan kata selamat, matukan. Itu kasih ngantuk, Hei, kuman deh. Nyaman kesel-kesel memacet ngaji bareng dia tinggal ngantuk ya. Oh sudah bodoh, waduh kalah. Nanya martakon senjatanya wong bapak tuane sampai melawan sekutu dari Belanda senjatanya apa? Ya kan dua kalangan. Faktur. Belanda sekutu senjatanya lengkap pesawatnya. Bom, bedil,
Tapi orang ditembak orang ditembak sampai melaki kalau kesenyong di sini supaya sampai. Masya Allah para sore para dulu. Bapak lagi sampai nopo. Bapak panjenengan sholawat. Si sholawat orang ngerti kan tapi. Maka sholawat dan sholawat ini jangan dianggap enteng. Sholawat agar merupakan senjata umat Islam. Tapi ini orang Wahabi ngarang sholawat. Ini jelas adalah antek Yahudi dalam rangka melucuti senjata Islam yang paling ampuh. Karena Yahudi itu Belanda sana itu kalah bareng sholawatan. Lu Islam sholawatan air pada kemana? Mau sholawatan. Anastagfirul huda wal rasyad. Unadi syabab al-jihad al-jihad. Ubikul khana wal hawa wal fasad. وأمضي إلى الله من دون ساد سوى تقوى ربي ليوم المعاد سوى تقوى ربي ليوم المعاد. Aku berjuang agama dan bangsa. Aku berjuang bentengnya ulama. Bapak kau samping. Aku berjuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama. Oh, semua Aceh, semua Lampung, semua Sumatera, Bengkulu, Aceh. Tegakkan keadilan, kebenaran, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Rampen sokot singlo makan matuk, urung angkot kampung, angkot kampung, urung angkot kampung. Drampen Cilongok jamnya paling hebat zaman ini itu kan Cilongok itu drampennya paling hebat. Mungkin efek timbulkan gedang. Mungkin apa mbak? Embokone sampean itu nangis-nangis nganggur bapak mas. Ini diselamatnya jono semati akan mas mungkin tuh istilah aku nanti kamu sebagai selamat mungkin mas berkaitan bisa mulai termasuk mensilongok ini bersama ngajari dong jangan alif baca Al-Quran ditambah salam baca wudhu baca hujah najis mungkin wis nongke simpan ini dan juga simpan itu akan berat tersebut diusir bangun ditambah gigi simpan itu kayak artinya sing ikhlas masya Allah dong kali ikhlas pisan mas malah kita bisa sampai urusan mulai yang Purwakarta habis balik apa ini sudah banget mati ya sudah banyak apa-apa tadi nangis-nangis rawe lantas cilat ning NU malam-malam kudu ngintil ning NU ning hati amanat kiai titipan wali ajaran Nabi ayo mlebu kabeh jangan dilali ayo ngintil kabeh jangan dibari konjeng saka karang remas kopi potong jenenge bensin mantenan lho gini apa bener? Kenapa ada mulut mancing sebelah kan cuma mumpung itu kaheno itu bahasa Cirebon itu mumpung masya Allah sing perapatan Bandung pas krungu mancing masya Allah alhamdulillah nah totul
Lama. Sekutu dilawani solawatan berkirim kodokan gedang dibopong dikirim gowo mancing mumpung gembleng. Lah kok kalah sekutune Pak. Hebat napa mboten? Pak. Niki fadlullah anugerah Gusti. Mati wong sing cara berpikir agama secara logika, orang mikir realita keagamaan, maka itu adalah madhabnya iblis. Nah, ulama sesuai dengan manhajun nubuwah kanjeng Nabi, berpikir Islam bukan sekedar bukan sekedar logika agama, tapi adalah harus dibarengi dengan realita keagamaan. Kemudian وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tujiruna biha minan nar wa tudkhiluna biha al-jannata ma'al abrar. Ya 'aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت احفظنا من الآفات والعهات والعقوبات. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النيران مخلصا. اللهم اجعله شفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. هذا وأفوض أمري والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.